Saya termasuk orang yang masih bisa menahan emosi dengan mulut. Tapi kalau kalau gulet, tau nggak gulet berantem? Kalau berantem saya langsung langsung berantem gitu. Kalau saya marah waktu kecil, nggak make-maki. Dan berantemnya saya tahu itu lawan saya di depan, tapi mata saya nggak berani buka. Jadi iya gitu. Dan itu hmm, saya dilahirkan di Cirebon 10 Mei 61. Nama saya pada saat kelahiran diberi Raden Ajeng Dewi Pujiati. Lalu ibu saya menambahkan dengan sisipan Yul, dan di akte juga tetap R.A. Dewi Yul Pujiati. Tapi sejarah nama Yul sendiri itu sebetulnya nama kakak saya. Lalu ibu saya pada saat saya melahirkan bertepatan dengan pembukaan salon kecantikan yang ibu saya beri nama Yul. Saya saya nggak ngelihat, saya tidak bisa menempatkan di kelas sosial yang mana gitu, karena buat saya sangat relatif penilaian itu gitu. Apa mau dilihat dari sisi materinya atau dari sisi pendidikannya, cara mendidik keluarga saya seperti apa? Karena yang saya tahu kehidupan kita cukup dalam arti keluarga mendidik dengan baik, anak-anak dididik untuk tidak menggantungkan diri kepada keadaan orang tua. Jadi kalau dibilang masalah kelas saya bingung, karena mobil ada tapi nggak boleh pakai mobil sekolah gitu. Kita harus merasakan tahu jalan kaki itu juga sehat. Karena waktu ayah menjabat sebagai kepala kejaksaan Cirebon, tentunya kehidupan baik ya. Saya anak ke-6 dari 11 bersaudara. Ayah saya jaksa. Kemudian ibu saya ibu rumah tangga biasa tapi sangat aktif, karena beliau memiliki berbagai macam keahlian kewanitaan. Jadi dari mulai memasak, menjahit, terus merias pengantin, mengajar dansa ballroom gitu ya, yang zaman-zaman orang-orang tua kita dulu gitu, zaman Londo gitu ya. Terus saya sendiri tidak tertarik ke bidang itu. Ayah saya sendiri menekankan saya harus selesai sekolah jadi sarjana gitu. Tapi ya alhamdulillah saya menekuni dunia keartisan saya dengan bangga. Aku sekolah dua memang di madrasah. Kelas 2 SD, sekolah madrasah kelas 1. Aku sampai 3 tahun, 2 tahun di madrasah. Jadi pulang sekolah makan pakai jilbab. Kelas apa ya itu? Umur 7 tahun SD, saya masuk madrasah umur 8 tahun. SD normal, SMP agak bodoh, SMA jadi bintang pelajar. Jadi memang mungkin ada tingkatan-tingkatannya ya. Paling saya merasa bodoh SMP. SMP tuh merasa bodoh dalam artian standar sekali gitu mata pelajaran yang bisa diikuti, kecuali kesenian, dibarengi dengan prestasi kesenian, dengan penghargaan-penghargaan dari mulai tingkat kabupaten, tingkat kota media gitu. Tapi mulai otak terasa encer SMA kelas 2. Aneh juga tuh. Masa kecil saya seru deh pokoknya.
Saya termasuk orang yang masih bisa menahan emosi dengan mulut. Tapi kalau kalau gulet, tau nggak gulet, berantem. Kalau berantem saya langsung berantem gitu. Kalau saya marah waktu kecil, nggak make-maki. Dan berantemnya saya tahu itu lawan saya di depan, tapi mata saya nggak berani buka. Jadi iya gitu. Dan itu hmm, termasuk bandel saya waktu kecil. Tukang naik pohon, dan saya pikir kenakalan anak pada umumnya gitu tidak spesial, cuma rada kayak laki-laki. Gimana, saya susah marah, cuma langsung ngajak gulat gitu. Bingung kan. Saya kalau kalau saya tersinggung apa, saya nggak bisa maki, langsung bereaksi gitu waktu kecil gitu. Masa remaja atau keadaan remaja pada saat saya remaja, em, normal-normal saja. Soalnya gini, saya sendiri dalam lingkup keluarga yang cukup konservatif mendidik anak. Ibu saya itu sangat terlalu melindungi, sehingga saya sendiri bergaul keluar rumah tidak boleh, tapi teman-teman boleh tinggal di rumah atau main. Ibu saya ikut melayani mereka gitu, belajar sama-sama. Ya jadi ya, buat saya masa remaja yang saya alami dan saya lihat memang sangat sangat terbatas. Tapi saya tidak merasa tertekan karena saya yakin sekali yang ibu saya lakukan adalah untuk kebaikan saya, dan itu manfaatnya saya rasakan sekarang. Saya mulai tertarik sama lawan jenis umur kalau nggak salah 12 tahun. 12 tahun kelas 6 SD saya mulai senang sama seseorang, tapi malunya luar biasa gitu. Jadi malah jadi musuhan. Jadi nggak kepengen dekat gitu. Jadi kalau satu diamprokin gitu ya, tiba-tiba ketemu di kelas gitu, saya malah kabur gitu. Tapi kalau pulang sekolah kepengen lihat orang itu, kan suka lewat pakai sepeda depan rumah, ngintip itu di jendela. Saya tuh seneng sama orang tiap 3 bulan sekali sih waktu itu. Jadi nggak tahu yang namanya jatuh cinta kayak apa. Jadi cepet senang, tapi cepet juga melihat kelemahan orang yang saya senangi. Pertama kali pacaran yang seperti apa? Karena ibu saya kayak perangko sama envelope, tidak pernah saya diberikan keleluasaan untuk bisa bergaul secara rapat dengan seorang pria. Sampai lulus SMA pun saya mau pergi ke mana-mana, dan saya kira orang di tempat kelahiran saya di Cirebon tahu. Ibu saya dianggap PM. Ketika saya memutuskan memilih pasangan hidup, ibu saya merestui di luar orang lain. Jadi ibu saya juga punya pikiran yang berbeda dengan pandangan umum, pandangan keluarga saya, kakak-kakak saya, ayah saya. Karena ibu saya melihat dengan mata hati. Tidak bisa. Kalaupun saya suka sama orang, saya dididik untuk tidak memperlihatkan emosi kepada lawan jenis. Tidak bisa karena ibu saya tidak pernah jauh dari saya, tidak pernah membebaskan saya, dan saya merasa juga tidak tertekan karena ibu saya memberikan pengertian yang cukup baik gitu. Sampai saat ini saya alhamdulillah tidak pernah menerima surat cinta yang kurang ajar gitu, atau yang membuat saya tersinggung gitu. Paling ya kekaguman-kekaguman yang normal saja. Kadang-kadang pakai puisi, kadang hanya ingin mengetahui keadaan saya, apakah baik-baik saja, gimana gitu. Jadi tidak ada yang memperlihatkan sikap buruk. Dan saya percaya perlakuan orang terhadap kita bagaimana kita menempatkan diri gitu. Dari kecil ibu saya mendidik itu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan orang menghargai kita kalau kita sendiri tidak layak untuk dihargai. Saya ketemu Ray pertama latihan untuk film gadis. Dan biasa aja, nggak ada sesuatu yang
istimewa atau mendadak-mendadak saya senang gitu. Karena saya sulit sekali menyenangi orang.